Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Lukman dari kelompok 4 tanaman hias. Saya ingin menyampaikan proposal saya. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Tanaman hias telah dibudidayakan sejak zaman kuno untuk tujuan estetika dan spiritual. Di berbagai budaya, tanaman hias digunakan dalam upacara keagamaan, dekorasi rumah dan pengobatan tradisional. Tujuan membudidayakan tanaman hias ini sangat beragam, yaitu dapat menciptakan keindahan dan suasana menyenangkan, dan juga dapat membuka peluang dan usaha. Lanjut. Sini ada pendahuluan masih. Nama anggotanya itu ada Herlina, Lutfia, Bella, Sipa, Sonia, saya Aditya Lukman, dan Jidan Abdurrahman sama Padli. Lanjut ke landasan teori. Landasan teori Anthurium kuping gajah. Anthurium atau kuping gajah termasuk tanaman dari keluarga Araceae. Daunnya berbentuk hati, berwarna hijau tua dan mengkilap. Tanaman kuping gajah dapat tumbuh hingga panjang 20 sampai 40 cm dan lebar 15 sampai 38 cm. Tanaman ini menyukai pencahayaan terang tetapi tidak langsung. Tanaman ini tumbuh optimal di lingkungan dengan kelembapan 60 sampai 80%. Tanaman ini dapat membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan menyaring polutan. Lanjut, Anthurium corong. Anthurium corong adalah tanaman hias yang memiliki daun berbentuk corong dan bunga putik berbentuk lonceng atau corong kecil. Daunnya berbentuk memanjang dan mengerucut seperti corong. Daunnya berwarna hijau tua. Urat daunnya mencolok dan bunganya berwarna putih berbentuk lonceng atau corong kecil. Manfaat sebagai tanaman hias yang dapat menyaring manfaat Anthurium corong itu tanaman hias yang dapat menyaring racun udara dan mempercantik ruangan. Lanjut, di sini ada tahapan budidaya. Ada Anthurium kuping gajah. Pertama, siapkan bibit tanaman Anthurium. Yang kedua, lalu buat lubang di media tanam. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang, tutup lubang dengan tanah, siram tanaman secara berkala. Lalu terakhir pantau pertumbuhan tanaman. Tips dan trik membudidayakan tanaman Anthurium kuping gajah yaitu tempatkan di tempat terang, tetapi tidak langsung karena sinar matahari. Lalu untuk memperbanyak tanaman dapat dilakukan dengan cara stek batang atau stek mata tunas. Lanjut, Anthurium corong. Tahapan budidayanya, pertama siapkan bibitnya, kemudian siapkan media tanam yang porous seperti campuran sekam bakar, sekam biasa, dan pasir. Lalu buat lubang pada media tanam, cabut bibit Anthurium dari persemaian. Lalu masukkan bibit ke lubang, tutup lubang dan sebagian batang dengan tanah, lalu sirami dengan air secara berkala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tanaman Anthurium corong, yaitu menjaga suhu ruangan tetap stabil antara 18 sampai 28 derajat Celcius ya. Kemudian lakukan pemupukan setiap 3 bulan sekali dengan pupuk yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Lanjut, perlengkapan dan peralatan Anthurium kuping gajah dan Anthurium corong ya. Yang pertama itu ada pot atau polybag, bisa menggunakan pot, bisa menggunakan polybag. Yang kedua alat siram, sekop, media tanam, misalnya pupuk, sekam, tanah ya. Terus ada obat-obatan, gunting tanaman. Lanjut, rincian harga. Untuk Anthurium kuping gajah itu bibitnya dimulai dengan harga 10.000, pot atau polybagnya dimulai dengan harga 1.500 atau cenggoh, pupuknya dimulai dengan harga 10.000, terus inseksida dengan harga 25.000.
Total harganya itu 46.500 atau 46.500. Harga jasanya sekitar 22.500 atau 22.500. Harga jualnya bisa mencapai 46.500 ditambah 22.500. Sekitar 69.000 sampai 70.000-an lah ya. Lanjut rincian harga dan jual Anthurium corong ya. Bibitnya dikenakan dengan harga 19.000, pot atau polybagnya sama kayak kuping gajah 1.500 atau 1.000 atau cenggo ya. Pupuknya dikenakan harga dengan harga 10.000, lalu inseksidanya 25.000. Totalnya itu sekitar 55.500 atau 55.500 ya. Harga jasanya 22.500, jadi harga jualnya itu 55.500 ditambah 22.500. Ya bisa dijual dengan harga 78.000 sampai 80.000-an lah ya. Lanjut rincian harga dan jual merchandise-nya. Tote bag dikenakan biaya 8.000, sablon DTF 9.500, total harganya 17.500. Harga jasa 10.000, harga jualnya 17.500 ditambah 10.000, jadi totalnya 27.500. Lalu merchandise lagi, tumbler, ini yang di bagian tumbler 13.000, sablon DTF-nya 3.000, totalnya 16.000. Jadi harga jasanya tetap 10.000, berarti 16.000 ditambah 10.000 26.000 ya. Lanjut untuk kaos 50.000, sablonnya sama 5.000, totalnya 55.000 ditambah 10.000 dengan harga jasanya 10.000 ya. Jadi totalnya 65.000. Lanjut mug ya. Mug itu harganya 5.000, sablon DTF-nya 3.000, total harganya jadi 7.000, harga jasanya 10.000, harga jualnya 7.000 ditambah 10.000 jadi 17.000. Kesimpulannya, jadi Anthurium punya nilai ekonomis tinggi nih karena banyak diminati buat dekorasi rumah, acara, atau koleksi tanaman hias. Meski terkesan eksklusif, tanaman ini sebenarnya nggak ribet dirawat kok. Asal lingkungannya cocok, kayak kelembapan cukup, sinar mataharinya, dan media tanamnya yang pas. Karena harga jualnya lumayan stabil nih ya, jadi budidaya Anthurium bisa jadi usaha menjanjikan, terutama kalau fokus ke kualitas dan variasi jenisnya. Selain bisnis, budidaya Anthurium juga bantu menjaga kelestarian tanaman hias langka ini di habitat buata. Budidaya Anthurium nggak cuma menjanjikan dari segi bisnis, dia tetapi juga bisa mendukung hobi dan pelestarian lingkungan. Terima kasih sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.